Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. Indonesia itu perlu energimu, bangsamu perlu kreativitasmu. Kini saatnya kalian bergerak, kini saatnya kamu berpihak. Profil partai politik peserta pemilu tahun 2024, nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Visi dan misi. Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar, visi Partai PDI Perjuangan adalah sebagai berikut. Sedangkan misi PDI Perjuangan berisi muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9, dan 10 Anggaran Dasar Partai. Yaitu, pasal 7 Anggaran Dasar Partai mempunyai tujuan umum sebagai berikut. Pasal 8 partai mempunyai tujuan khusus. Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai sedangkan pasal 10 berisi tentang tugas partai. Makna lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut. Warna dasar merah membara artinya berani mengambil resiko dalam memperjuangkan rakyat, keadilan, dan kebenaran. Tanduk kekar artinya berbasis pada kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Mata merah yang tajam berarti selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Moncong warna putih artinya dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan lingkaran berwarna putih memiliki arti terus-menerus tanpa terputus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pada tahun 2023, PDIP telah memasuki usia ke-50 tahun. Sebagai salah satu partai terbesar, PDIP mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Berikut transformasi PDIP dari masa ke masa, dimulai pada zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga saat ini. Yang menjadi cikal bakal PDIP sekarang adalah sebuah partai bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pada tahun 1927. Sebelum negara Indonesia merdeka, Bung Karno adalah ayah dari Ketua Umum PDIP saat ini, Megawati Soekarno Putri. Kemudian di tahun 1973, tepatnya pada tanggal 10 bulan Januari, saat rezim Orde Baru berkuasa, PNI dan beberapa partai politik lain bergabung menjadi satu, menamakan diri sebagai Partai Demokrasi Indonesia. Lalu pada tanggal 15 bulan Februari tahun 1999, karena adanya pergolakan di internal partai, kubu Megawati memisahkan diri dan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Akar ideologis PDIP memang punya pertalian dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Namun, konteks kebijakan fusi partai-partai politik oleh rezim Soeharto lah yang dianggap sebagai awal mula gerak politik PDIP. Pada tahun 1970, rezim Orde Baru memang memaksa PNI yang nasionalis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang militeristik, Parkindo dan Partai Katolik yang agamis, serta Partai Murba yang sosialis untuk menggabungkan diri menjadi kelompok Demokrasi Pembangunan.
Inilah cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Karena dipaksa, akhirnya fusi 5 partai politik yang berbeda identitas itu melahirkan konflik internal. Menurut Stephen Eckloff, PDI adalah sisa-sisa kelompok non-Islam yang disatukan, yakni kaum sosialis, nasionalis, dan Kristen. Di tengah kisru itu, muncullah Megawati. Menurut Eckloff, kemunculan nama Mega tidak lepas dari peran Jenderal Benny Murdani yang antara tahun 1983 sampai 1988 menjabat sebagai Panglima ABRI. Kala itu, Benny terlibat dalam perimbangan kekuasaan dengan Soeharto dan muncul sebagai oposisi sesungguhnya yang kerap mengkritik praktik KKN di era itu. Soeharto melihat hal tersebut sebagai ancaman, sehingga melakukan de-Bennyisation atau membersihkan pengaruh Benny di militer. Saat itulah Benny melirik ke arah keluarga Soekarno yang menurutnya masih punya pengaruh kuat. Selain itu, Benny merasa berutang budi pada keluarga Soekarno. Menurut Rahmawati Soekarno Putri, Benny berhasil membujuk Mega untuk bergabung dengan PDI. Mega yang awalnya tidak pandai berbicara di muka publik, nyatanya kemudian muncul sebagai tokoh yang kuat di internal partai. Puncaknya, pada 1993, suara PDI terpecah. Mulanya, Kongres di Medan menunjuk Suryadi sebagai ketua umum. Namun, Kongres luar biasa di Surabaya memutuskan Megawati sebagai ketua umum PDI. Inilah awal kekuasaan Megawati atas partai tersebut. Berbagai analisis menyebut Soeharto tidak senang dengan terpilihnya Mega karena akan meradikalisasi suara masyarakat yang mulai jenuh dengan Orde Baru. Memanasnya dualisme kepemimpinan PDI itu berujung pada tragedi 27 Juli 1996. Kala itu, massa Suryadi menyerbu markas PDI yang dikuasai pendukung Mega. Kerusuhan itu memang punya muatan politik yang tinggi karena dianggap ditunggangi oleh penguasa. Sementara, tokoh-tokoh muda seperti Budiman Sujatmiko justru dituduh sebagai dalang kerusuhan. Mega kemudian berpisah dari PDI dan pada Kongres Bali 1998 disepakati untuk menambahkan kata perjuangan di belakang nama PDI Kubu Mega. Tata kelola dan profil pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati dengan tegas menyampaikan, seluruh kekuatan partai harus disiplin agar PDI Perjuangan solid dan bergerak maju seiring perkembangan zaman dan menjawab tuntutan zaman. Maka dari itu dibuatlah mekanisme dan pengembangan organisasi dengan cara membentuk bermacam sayap partai dan melakukan kegiatan afiliasi dengan organisasi-organisasi internasional. Profil pimpinan partai, Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri, Presiden Indonesia kelima, masa jabatan Juli tahun 2001 sampai Oktober tahun 2004. Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, anggota DPR RI sejak tahun 2004. Bendahara Umum Ali Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara ke-12 yang menjabat sejak tahun 2016. Laporan Keuangan Dana Banpol tahun 2023. Jumlah total rencana anggaran belanja partai tahunan PDIP adalah Rp23.053.961.000. Perolehan suara pada pemilu 2019. Pada Pilpres PDIP berhasil membuat pasangan nomor urut 1 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang dengan jumlah suara sebanyak 85.607.362 atau setara 55,5% total suara nasional. Hal ini juga membuat Jokowi berhak menduduki jabatan presiden untuk periode kedua. Artinya PDIP sudah 2 kali berturut-turut memenangkan pemilu, yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Lalu mampukah PDIP mengulang kemenangan untuk ketiga kalinya pada pemilu 2024? Kita tunggu bersama-sama. Punya kelembagaan kuat. Wajar elektabilitas PDIP tinggi.
Capaian itu menjadi kerja keras para kader parpol berlambang banteng di bawah komando Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Menjelang pemilu 2024, masyarakat tentu memiliki harapan besar terhadap konsistensi parpol yang identik. Dengan warna merah ini, PDIP dianggap memiliki sisi ideologi, tujuan partai, cita-cita berbangsa dan bernegara, serta memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Maka dari itu tidak salah jika jargon partainya Wong Cilik selalu digaungkan saat pemilihan umum tiba.